Pengertian putusan pengadilan. Dalam ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan sebagai berikut. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika ditinjau dari ketentuan tersebut, maka pengertian putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang tujuannya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata atau sengketa di antara para pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat 2 HIR Junto pasal 189 ayat 2 RBG, dalam suatu perkara perdata, hakim wajib mengadili semua tuntutan atau petitum. Hal ini sudah ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 335K /SIP /1973. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR Junto pasal 189 ayat 3 RBG, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Selanjutnya adalah asas putusan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 178 HIR, Jangto pasal 189 RBG, serta pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang penegakan asas-asas putusan hakim. Antara lain, yang pertama adalah putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang kedua, hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, diatur dalam ketentuan pasal 178 ayat 2 Junto HIR Junto pasal 189 ayat 2 RBG dan pasal 50 RV. Yang ketiga adalah tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, ditegaskan dalam pasal 178 ayat 3 HIR Junto dan pasal 189 ayat 3 RBG serta pasal 50 RV. Diucapkan di muka umum, Peraturan Pemerintah pasal 34 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Susunan dan isi putusan pengadilan berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan pasal 184, 185, 187 HIR, pasal 194, 195, 198 RBG, pasal 25 Undang-Undang Kehakiman, pasal 27 RO, dan pasal 61 RV. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat 5 bagian, yaitu 1. Kepala putusan. Dalam kepala putusan biasanya berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan. Kedua, identitas para pihak. Identitas para pihak yang perkara meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan penggugat, tergugat, dan turut tergugat serta kuasanya, jika ada. Ketiga, duduk perkara. Keempat, pertimbangan hukum hakim, pertimbangan yang merupakan dasar putusan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkara mengutip isi gugatan dan jawaban, sedangkan pertimbangan tentang hukum menentukan nilai dan putusannya. Kelima, ada amar putusan atau diktum. Amar putusan merupakan jawaban terhadap petitum dari gugatan. Selanjutnya ada jenis putusan pengadilan. A. Dilihat dari segi saat menjatuhkan putusan. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan dan berada di tengah-tengah persidangan, tetapi sidang masih belum berakhir. Dasar hukum putusan sela diatur dalam pasal 185 HIR atau pasal 196 RBG. Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam putusan sela. Putusan preparatoir yaitu putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
Putusan interlokutor adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, contohnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan insidensial adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Lalu ada putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Lalu ada putusan akhir, yaitu putusan yang dijatuhkan dan diputus oleh hakim di akhir persidangan dan telah melalui semua tahap dalam persidangan. Dasar hukum putusan akhir diatur dalam pasal 178 HIR atau pasal 189 RBG. Yang B, dilihat dari sifatnya. Putusan deklaratoir yaitu putusan yang sifatnya mengumumkan atau mengatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Contohnya perubahan nama. Putusan konstitutif yaitu keputusan yang menciptakan atau menimbulkan akibat hukum baru. Contohnya gugat cerai dan perkawinan. Putusan kondemnatoir yaitu keputusan yang sifatnya penghukuman kepada salah satu pihak untuk membayar atau melaksanakan sesuatu. C. Dilihat dari isi gugatan. Keputusan dikabulkan artinya penggugat dapat membuktikan semua gugatannya. Keputusan ditolak artinya penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Keputusan tidak diterima artinya hakim tidak menerima gugatan penggugat karena penggugat tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun material. D. Dilihat dari aspek kehadiran para pihak. Keputusan gugur yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Dalam putusan ini penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu banding. Keputusan first take adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan secara patut, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan mengikat. Artinya, putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum bisa untuk melawan. Yang kedua yaitu kekuatan pembuktian. Menurut pasal 1916 ayat 2 KUH Perdata, maka putusan hakim adalah persangkaan bahwa isinya benar. Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Dan yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara dan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan pengadilan di Indonesia. Selanjutnya yaitu materi eksekusi. Pengertian dari eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ini berarti putusan tersebut telah final dan tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat diajukan. Eksekusi seringkali dilakukan secara paksa jika pihak yang kalah tidak mau memenuhi putusan ini secara sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat asas-asas yang digunakan. Antara lain yang pertama, putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain yang pertama putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang atau banding atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Yang selanjutnya yaitu putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengecualian asas-asas pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu
pasal 180 ayat 1 HIR. Yang kedua, pelaksanaan putusan provinsi pasal 180 ayat 1 AIR. Dan yang ketiga, akte perdamaian pasal 130 HIR. Eksekusi terhadap progresi akte pasal 224 HIR. Dan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan 1. Sukarela. Pihak yang kalah memenuhi isi putusan pengadilan tanpa paksaan. Yang kedua, eksekusi. Tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan jika pihak yang kalah tidak akan menjalani putusan secara sukarela. Lalu ada eksekusi putusan. Yang pertama ada putusan kondemnatior atau putusan yang mengandung unsur penghukuman dan memiliki kekuatan hukum eksekutorial sehingga dapat dieksekusi jika tidak dijalankan secara sukarela. Yang kedua ada eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yaitu eksekusi putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan pasal 195 ayat 1. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis eksekusi putusan hakim. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada eksekusi pembayaran uang, di mana eksekusi putusan hakim yang menghukum seseorang untuk bayar sejumlah uang. Itu sesuai dengan pasal 196 HIR dan 208 RBG. Yang kedua ada eksekusi perbuatan, di mana eksekusi tersebut itu putusan hakim yang menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, ada dalam pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR. Yang ketiga ada eksekusi pengosongan barang tidak bergerak, di mana putusan hakim yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak sesuai dengan pasal 218 ayat 2 RBG atau pasal 200 ayat 11 HIR. Selanjutnya ada dasar hukum eksekusi. Dasar hukum eksekusi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada HIR atau RBG, itu pasal 195 sampai 224 HIR atau pasal 206 sampai 258 RBG. Yang kedua ada UU Peradilan Agama, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ada pula UU Arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dan yang keempat ada UU Lingkungan Hidup, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.